Selamat datang ya di deep dive kita kali ini. Langsung aja kita bakal selamin materi yang udah Anda siapin soal smart contracts, kontrak pintar. Misi kita kali ini simple, kita gali intinya. Apa sih itu? Terus gimana cara kerjanya? Kenapa ini penting buat Anda? Gitu. Semua dari sumber yang ada ini. Oke, yuk kita bongkar. Jadi, kalau disederhanain banget ya, smart contract ini pada dasarnya program komputer yang ada di blockchain, gitu kan? Dan dia otomatis ngejalanin isi perjanjian. Semacam kontrak digital otomatis lah ya. Tepat sekali. Penting nih buat bedain sama kontrak hukum biasa yang isinya teks. Ini beneran kode, ya, skrip komputer. Tujuannya, yaitu tadi, biar transaksi lebih gampang, otomatis, tanpa perlu perantara lagi. Jadi kalau kondisi yang ditulis di kodenya udah pas, misal pembayaran diterima gitu, nah kodenya langsung jalan sendiri. Dan yang penting dicatat juga, kayak di materi Anda, sekali jalan di blockchain, udah tercatat permanen, dan biasanya sih nggak bisa diubah atau dibatalin. Wah, menariknya ini konsepnya ternyata lumayan tua ya. Salah satu sumber nyebutin ini idenya Nick Szabo, tahun 1994. Jauh sebelum blockchain rame kayak sekarang ya. Dia udah bayangin waktu itu ada protokol transaksi komputerisasi, aman, murah karena digital. Jadi nggak perlu pihak ketiga yang dipercaya. Pas Ethereum muncul, sekitar 2015 lah, Ethereum ini memang dari awal dirancang buat dukung smart contract. Dia pakai bahasa pemrograman yang Turing complete. Contohnya Solidity. Istilah Turing complete itu intinya bahasanya canggih. Cukup kuat buat nulis logika kontrak yang rumit. Hampir kayak komputer mini lah yang ngejalanin perjanjian. Malah token-token yang sering kita dengar kayak ERC20 buat kripto atau ERC721 buat NFT itu, ya itu sebenarnya smart contract juga bentuknya. Nah, ini nih bagian yang sering bikin penasaran. Gimana persisnya cara kerja kontrak otomatis ini? Di materi Anda kan dipecah jadi logika simple jika maka, ya? Betul. Intinya sih emang sesederhana itu. Pertama, logikanya kalau kondisi X kejadian, ya lakukan aksi Y. Ini ditulis jadi kode, terus disebar ke blockchain. Kedua, jaringan komputer di blockchain rame-rame ngecek. Bener nggak kondisi X ini udah kejadian? Misalnya, dana udah masuk belum ke alamat X? Ketiga, kalau udah oke, kondisi X terkonfirmasi, nah si kode kontrak otomatis ngejalanin perintah Y. Contoh gampangnya, ya transfer kepemilikan aset digital kalau pembayaran lunas. Keempat, begitu aksi Y kelar, blockchain langsung diupdate. Ada catatan transaksi baru. Sifatnya permanen, aman pakai kriptografi. Analogi mesin penjual otomatis yang ada di catatan itu lumayan ngebantu ya berarti. Masukin koin, syarat terpenuhi, minuman keluar, aksi otomatis. Cuma ini di atas blockchain. Iya, analogi itu pas banget buat gambarin otomatisasinya. Poin utamanya kan, kita jadi nggak butuh lagi pihak ketiga buat mastiin perjanjian jalan. Kodenya itu yang jadi wasitnya. Ini juga yang kadang bikin orang bingung sama istilah dApps, aplikasi terdesentralisasi. Ah ya, dApps sama smart contract. Gimana tuh hubungannya? Gampangnya gini deh, anggap dApp itu aplikasi yang kelihatan di layar. Tampilannya, tombolnya yang kita interaksiin. Nah, smart contract itu mesinnya yang kerja di belakang layar dApp itu. Dia yang pegang aturan main, logika bisnisnya. Terus dia juga yang nyatat transaksi penting ke blockchain pas kita ngeklik di dApp. Jadi, dApp itu pakai smart contract buat jalan. Fondasinya lah. Oke, jadi smart contract itu mesin logika di blockchain. Tapi kalau gitu gimana caranya dia bisa tahu info dari luar? Misalnya harga pasar sekarang atau skor bola gitu. Kan itu datanya nggak ada di blockchain sendiri ya? Pertanyaan bagus banget. Dan ini emang kelemahan penting smart contract yang juga disorot di materi Anda. Mereka itu dasarnya terisolasi. Nggak bisa lihat data dari luar blockchain, atau data off-chain istilahnya. Nah, disinilah peran penting Oracle Blockchain. Bayangin Oracle ini kayak jembatan data, yang aman dan dipercaya. Tugasnya ngambil data dari dunia nyata, ngecek kebenarannya, terus ngasih data itu ke blockchain. Biar apa? Biar smart contract bisa pakai data itu buat ambil keputusan. Kalau nggak ada Oracle, ya smart contract jadi buta sama kejadian di luar sana. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, smart contract itu kode di blockchain. Isinya logika jika maka, jalan otomatis.
Kode ini jadi dasar buat banyak aplikasi desentral atau dApps, sama token digital kayak NFT, terutama di platform kayak Ethereum. Tapi, buat bisa respons ke dunia nyata, dia butuh jembatan data, namanya Oracle. Gitu ya? Betul. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, potensinya ini gede banget loh. Kayak yang disebut di beberapa sumber Anda, ini bisa ngubah banyak industri. Bikin transaksi, perjanjian, jadi lebih efisien, transparan, otomatis. Jadi ngurangin peran perantara konvensional. Ini bagian dari pergeseran ke sistem kesepakatan yang lebih otomatis yang basisnya kepercayaan pada kode. Oke, sebagai penutup nih, satu hal buat Anda renungkan dari deep dive kita. Mengingat smart contract ini sangat bergantung sama kode yang harus sempurna dan Oracle yang datanya harus akurat, sementara sifatnya dirancang permanen susah diubah, nah gimana ya cara kita mikirin soal keadilan atau cara nanganin kalau ada error di kode atau sengketa yang nggak diduga di sistem yang serba otomatis ini? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Nah, materi Anda kali ini kayaknya seru nih, masuk ke jantungnya smart contract. Betul. Kita lihat manfaatnya, resikonya, terus gimana ini dipakai di dunia nyata. Iya, sumbernya ini kelihatannya kayak catatan atau mungkin artikel ya, yang jelas padat informasinya. Misi kita ya, seperti biasa, menyuling ini buat Anda. Intinya apa sih yang bikin smart contract ini menarik, terus bahayanya di mana, gitu kan? Persis, dan relevansinya apa buat kita semua. Sering banget kan kita dengar smart contract ini, wah otomatisasi, aman banget. Iya, janjinya memang menggiurkan. Tapi ya namanya teknologi baru pasti ada sisi lain kan? Sumber Anda ini kayaknya ngasih lihat dua sisi itu ya. Oke deh, kita bongkar aja yuk. Mulai dari mana nih? Manfaatnya dulu mungkin ya? Boleh. Kalau dari catatan Anda, apa nih keunggulan utamanya? Yang pertama, efisien maksudnya? Iya itu. Prosesnya otomatis semua. Serba digital. Jadi, nggak perlu lagi tuh birokrasi manual yang ribet atau biaya perantara yang mahal. Oke, jadi potong jalur gitu ya. Iya. Terus, Aman. Nah, ini penting. Transaksinya dienkripsi, terus dicatat di blockchain. Kalau udah masuk, susah banget diubah, immutable istilahnya. immutable. Oke, lanjut. Transparan, ini juga bagus. Semua pihak di jaringan bisa lihat transaksinya. Jadi kalau mau audit, gampang. Jadi lebih terbuka ya. Terus ada prediktif juga disebut di sini. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, hasilnya itu pasti sesuai sama kode yang udah ditulis di awal. Nggak ada lagi tuh interpretasi ambigu kayak di kontrak kertas biasa. Apa yang tertulis di kode, yaitu yang jalan. Oh oke, jadi pasti ya. Makanya ya dihemat biaya juga kan, karena nggak perlu perantara tadi. Betul banget. Dan ini nih yang menurut saya paling revolusioner. Bisa jalan tanpa perlu percaya. Trustless. Trustless? Gimana tuh maksudnya? Kita transaksi sama orang nggak dikenal gitu. Bukan nggak perlu percaya sama sekali sih, tapi kepercayaannya itu pindah. Bukan lagi ke orang atau lembaga, tapi ke sistem, ke kodenya itu sendiri, yang jalan di jaringan terdesentralisasi. Oh, jadi kita percaya sama teknologinya, bukan sama orangnya langsung. Iya, kurang lebih gitu. Kan kodenya transparan, otomatis, makanya bisa efisien dan hemat biaya tadi. Sistemnya yang jadi jaminan, bukan janji si A atau si B. Menarik, menarik. Tapi kalau kita percaya sama kode, gimana kalau kodenya justru yang ada masalah? Sumber Anda pasti bahas risikonya juga kan ya? Wah, iya dong. Ini bagian krusialnya. Salah langkah di sini, kerugian finansialnya bisa gede banget. Nah, itu dia. Apa aja tuh risikonya yang umum? Oke, yang paling sering dibahas dan paling ngeri mungkin ya, itu reentrancy. Reentrancy, apaan tuh? Itu kayak pintu jebakan di kodenya. Fungsi di kontrak itu bisa dipanggil lagi dan lagi sebelum pemanggilan pertama selesai. Nah, celah ini bisa dipakai penyerang buat nguras dana. Wah, contohnya ada? Ada banget. Kasus The Dow tahun 2016. Itu, kalau nggak salah, 3,6 juta Ether hilang. Itu contoh nyata betapa bahayanya celah kayak ini. Gila, 3,6 juta Ether? Oke, selain itu? Ada lagi integer overflow underflow. Ini simpelnya kesalahan hitung matematika di kode. Kayak kalkulator error gitu? Mirip lah. Bayangin odometer mobil tua, kalau angkanya udah mentok, kan balik ke nol. Nah, bayangin kalau itu terjadi di saldo rekening Anda di smart contract. Bisa kacau kan? Waduh, iya juga ya. Ngeri. Ada lagi? Ada denial of service, DOS. Ini serangan biar kontraknya macet.
nggak bisa dipakai. Terus, peretasan pustaka, library hijacking. Sebentar, library hijacking. Maksudnya gimana tuh? Kita pakai kode dari luar, terus kodenya disusupi gitu. Persis. Kayak kita bangun rumah pakai komponen siap pakai dari orang lain, ternyata komponennya itu ada cacatnya. Atau malah sengaja dibikin bermasalah. Jadi pakai kode orang lain pun ada risikonya ya? Iya, kalau nggak diverifikasi dengan benar. Makanya harus hati-hati pilih library atau kode pihak ketiga. Oke. Melihat risikonya serem-serem gitu ya, kayak serangan DO tadi, terus potensi kodenya cacat. Gimana kita bisa pede pakainya? Pasti ada cara ngamaninnya dong di catatan Anda? Iya, pasti ada. Walaupun nggak ada jaminan 100% aman ya di dunia cyber ini. Tapi ada praktek-praktek terbaiknya. Apa aja tuh? Yang pertama dan paling umum, audit keamanan. Panggil ahli dari luar buat periksa kodenya. Tapi ya, auditor juga manusia. Bisa aja ada yang kelewat, apalagi kalau kodenya kompleks banget. Oke, audit. Terus? Pemrograman defensif. Ini mindset pas nulis kodenya. Si programmer harus mikir, gimana ya cara nyerang kode ini? Terus dia bikin pertahanannya. Jadi mikirin celahnya dari awal ya? Betul. Terus pengujian ekstensif. Dicoba di berbagai macam skenario, termasuk skenario serangan. Terus, ya tadi, pakai pustaka kode yang terpercaya, yang udah banyak dipakai dan diuji. Sama prinsip least privilege nih apa? Itu artinya, kasih hak akses seminimal mungkin yang diperlukan aja. Jangan kasih kunci seluruh rumah kalau cuma perlu masuk satu kamar. Gitu kasarnya. Masuk akal. Terus, secara teknis ada juga disebut non-reentrancy. Iya. Itu modifier semacam gembok tambahan di dalam kodenya khusus buat mencegah serangan reentrancy tadi. Jadi fungsinya dikunci biar nggak bisa dipanggil ulang pas lagi jalan. Oke, jadi emang ada upaya serius buat mitigasi ya? Nah, ini bagian serunya nih. Walaupun ada risiko, kan nyatanya teknologi ini dipakai. Sumber Anda nyebut nggak dipakai di mana aja sih yang paling menarik? Oh, banyak banget. Aplikasinya luas dan terus nambah. Yang paling jelas ya di keuangan terdesentralisasi atau DeFi. DeFi, pinjam-meminjam kripto gitu ya? Iya, pinjam-meminjam, tukar aset kripto, yield farming, macam-macam. Itu tulang punggungnya smart contract semua. Terus di properti. Properti? Buat apa? Potensinya gede buat nyederhanain jual-beli, ngurangin biaya notaris tadi, sama melacak riwayat kepemilikan properti secara transparan. Wah, oke. Selain itu? Asuransi. Ini juga keren. Klaim bisa dibikin otomatis. Bayangin, Anda punya asuransi gagal panen. Oke. Nah, smart kontraknya bisa dihubungin ke data cuaca dari Oracle. Oracle ini kayak jembatan data dari dunia nyata ke blockchain. Kalau data cuaca nunjukin kekeringan sesuai syarat polis, klaim bisa langsung cair otomatis. Nggak perlu nunggu verifikasi manual lama. Wow, itu keren banget ya otomatis gitu ya? Ya, terus di rantai pasok atau supply chain. Bisa buat lacak barang dari produsen ke konsumen, terus kalau ada sengketa, misalnya barang telat atau rusak, penyelesaiannya bisa otomatis sesuai aturan di kontrak. Oke. Ada lagi? Kesehatan. Buat berbagi data rekam medis pasien antar rumah sakit atau ke asuransi, tapi dengan kontrol privasi yang lebih baik dan aman. Dan tentu saja NFT. Iya, NFT yang lagi rame itu ya. Itu juga pakai smart contract. Banget, justru smart contract yang ngatur kepemilikan NFT-nya, aturan jual belinya, royalti buat kreatornya kalau dijual lagi. Pasar NFT itu berjalan di atas smart contract. Luar biasa ya. Dari DeFi, properti, asuransi pertanian otomatis, sampai NFT. Jadi ini benar-benar bukan cuma soal kripto doang ya, tapi soal otomatisasi perjanjian digital di mana-mana. Tepat sekali. Smart contract itu pada dasarnya ya program komputer serbaguna yang numpang jalan di atas blockchain. Dia membuka pintu buat otomatisasi dan model interaksi baru yang dulu mungkin nggak kepikiran. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari pendalaman materi Anda, smart contract ini nawarin efisiensi gila-gilaan. Bika banyak kemungkinan baru? Betul, potensinya besar. Tapi iya, jelas banget dari sumber Anda, risiko teknisnya itu nyata. Perlu hati-hati banget pas bikin dan periksa kodenya. Jadi buat Anda yang dengerin, penting banget nih pahami keseimbangan antara potensi sama bahayanya ini. Apalagi kalau nanti makin banyak dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup ya,
Mungkin satu pemikiran aja buat Anda renungkan. Kalau kita makin tergantung nih sama logika kode adalah hukum atau code is law yang dibawa smart contract, kira-kira gimana ya dampaknya ke pemahaman kita soal janji, soal kepercayaan, bahkan mungkin soal fungsi hukum itu sendiri di masa depan? Pertanyaan menarik itu. Sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut ya.